Perkenalkan, nama saya Francisca Natalia Rusmawati dengan NPM 924. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara. Yang pertama, itu ada perdagangan internasional yang memungkinkan negara-negara saling bertukar barang dan jasa. Yang kedua, ada keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di dalam pasar negeri. Lalu yang ketiga, ada efisiensi dalam perekonomian yang dapat dicapai melalui perdagangan internasional. Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi lainnya itu ada produk domestik bruto atau disebut dengan PDB, pertumbuhan PDB, pertumbuhan pendapatan per kapita, investasi, tingkat pengangguran, ekspor dan importnya, dan ada produktivitas. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusianya, sumber daya alam, kemajuan iptek, tenaga manajerial dan organisasi produksi, dan yang terakhir itu ada aspek sosial budaya. Demikian jawaban yang saya dapat berikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ineng Haruprayana, NIM 955. Saya dari kelas C16 Manajemen akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan alasan faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Jawabnya adalah beberapa faktor pendorong yang menyebabkan keterkaitan ekonomi antar negara semakin meningkat adalah perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, perbedaan selera, revolusi informasi dan transportasi, pemenuhan kebutuhan nasional, kebutuhan devisa, perbedaan iklim, keunggulan kooperatif, globalisasi, dan pasar bebas. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dipatana Putra dengan NPM 202132121554. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Investasi langsung asing (FDI) dan pola perdagangan Indonesia telah mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan, pemerintah, dan dinamika global. FDI di Indonesia. Peningkatan aliran FDI sejak reformasi 1998, Indonesia telah melihat peningkatan aliran FDI terutama di sektor manufaktur, perkembangan, dan infrastruktur. Pemerintah juga mengeluarkan dana kebijakan yang lebih ramah investasi untuk menarik lebih banyak modal asing. Diversifikasi sektor. Awalnya FDI banyak terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan minyak, namun dalam beberapa tahun terakhir sektor jasa dan teknologi informasi mulai menarik lebih banyak investasi. Dampak kebijakan seperti pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan berbagai insentif pajak telah membantu meningkatkan daya tarik investasi. Namun faktor regulasi dan ketidakpastian politik masih menjadi tantangan. Tantangan dan peluang. Tantangan ketidakpastian global, perubahan iklim, dan masalah infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh investor dan pelaku perdagangan. Peluang. Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh populasi muda dan pasar domestik yang luas serta sumber daya alam yang melimpah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Ratiani Dita Udayana Putri, NPM 808. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori dan bagaimana perbedaan satu dengan yang lainnya. Menurut pendapat saya, kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar, yaitu yang pertama, perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreements. Ini adalah kesepakatan antar negara-negara untuk mengurangi atau menghapus tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Fokus utama adalah pada peningkatan perdagangan barang dan jasa. Contohnya adalah ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, ada unifikasi ekonomi atau economic unions. Ini melibatkan integrasi yang lebih dalam dibandingkan FTAs, termasuk kesepakatan tentang kebijakan ekonomi, moneter, dan perdagangan.
Negara-negara dalam unifikasi ekonomi biasanya memiliki kebijakan bersama. Contohnya, Uni Eropa. Yang ketiga ada integrasi ekonomi atau economic integration. Ini mencakup kerjasama yang lebih luas yang melibatkan harmonisasi kebijakan dan regulasi ekonomi di antara negara-negara anggota. Integrasi dapat bersifat sektoral atau menyeluruh. Contohnya adalah CARICOM di Karibia. Yang keempat adalah kerjasama pembangunan ekonomi atau Economic Development Cooperation. Fokus kategori ini adalah pada upaya kolaboratif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang lebih miskin atau sedang berkembang. Ini sering melibatkan bantuan teknis dan finansial. Yang kelima ada organisasi dan forum ekonomi regional. Ini adalah platform bagi negara-negara untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai isu-isu ekonomi tanpa ada perjanjian formal. Forum ini seringkali berfungsi untuk memperkuat kerjasama dan memahami kebutuhan masing-masing negara. Contohnya termasuk Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa disebut APEC. Perbedaan dari kategori-kategori di atas, yang pertama ada tingkat integrasi. FTAS lebih terbatas pada pengurangan tarif, sedangkan unifikasi ekonomi mencakup kebijakan yang lebih menyeluruh. Yang kedua ada tujuan. FTAS fokus pada perdagangan, sementara kerjasama pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kapasitas negara. Yang ketiga ada formalitas. Unifikasi ekonomi dan integrasi ekonomi lebih formal dan terstruktur dibandingkan dengan forum ekonomi yang bersifat diskusi. Yang keempat ada partisipasi. Kategori tertentu mungkin lebih inklusif seperti forum, sementara yang lain mungkin melibatkan negara-negara dengan kriteria khusus, misalkan kemiripan ekonomi. Setiap kategori memiliki peran penting dalam memperkuat kerjasama antar negara di tingkat regional, tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing negara anggota. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Putri Sayanti, NPM 765. Di sini saya akan menjawab, neraca pembayaran mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain, namun tidak selalu secara akurat. Meskipun mencatat semua aliran finansial, data bisa terpengaruh oleh pengukuran yang tidak lengkap atau transaksi informal, sehingga bisa mengakibatkan ketidakakuratan dalam gambaran ekonomi yang sebenarnya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Tu Pandeheri Paramadipa, NPM 202132121596. Sini saya akan membahas pertanyaan faktor-faktor apa yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional. Ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain akses ke pasar baru, biaya produksi yang lebih rendah, teknologi dan inovasi, diversifikasi risiko, regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang keenam ada keberadaan sumber daya, 7 kekuatan merek dan reputasi, 8 kemitraan strategis, 9 perubahan preferensi konsumen, 10 globalisasi dan integrasi ekonomi. Faktor-faktor ini sering tergabung dan saling mempengaruhi dalam menentukan strategi ekspansi perusahaan multinasional. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Anggi Anggraini, NPM 313. Di sini, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan mengenai apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional. Tentu saja ada beberapa faktor yang dapat menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional. Yang pertama itu adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan perdagangan, tarif, dan regulasi lokal dapat membatasi operasi internasional. Yang kedua itu ada risiko geopolitik. Risiko geopolitik ini merupakan ketidakstabilan politik atau konflik di negara target dapat mempengaruhi investasi. Yang ketiga itu ada perbedaan budaya.
Perbedaan budaya ini mengenai tantangan dalam memahami dan beradaptasi dengan budaya lokal dapat menghambat penetrasi pasar. Yang keempat, itu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam modal, tenaga kerja terampil, atau bahan baku dapat menghambat pertumbuhan. Yang kelima, itu ada kompetisi lokal. Kompetisi lokal ini merupakan persaingan yang ketat dari perusahaan lokal bisa mengurangi peluang sukses. Yang keenam, itu ada krisis ekonomi. Resesi atau fluktuasi ekonomi di negara target dapat mempengaruhi permintaan dan investasi. Yang ketujuh, ada masalah manajemen. Masalah manajemen tersebut merupakan kesulitan dalam koordinasi dan pengelolaan operasi di berbagai lokasi, bisa mengurangi efisiensi. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan strategi yang cukup matang dan pengetahuan mendalam tentang pasar yang ingin dimasuki. Sekian dari saya, terima kasih.